Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan paparan dari laporan orientasi P3K yang saya beri judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Modul Ajar guna optimasi pengelolaan modul ajar guru di SMK Negeri 1 Limboto. Dan pada paparan kali ini, agenda yang akan kita jalani yaitu dimulai dari perkenalan, kemudian rencana strategis yang ada di SMK Negeri 1 Limboto, kemudian identifikasi isu, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di SMK Negeri 1 Limboto, dan kemudian saya juga akan mengemukakan isu yang akan saya angkat, dan kemudian saya akan melanjutkan memberikan paparan atas solusi yang akan saya berikan untuk mengatasi masalah yang tadi. Kemudian saya juga akan menjabarkan rencana kerja, dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Dan sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Rizky Mohi. Saya adalah guru P3K di SMK Negeri 1 Limboto, dan saya adalah salah satu pengajar di kompetensi keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, Bapak Ibu, di SMK Negeri 1 Limboto memiliki rencana strategis, yaitu visinya adalah terwujudnya insan yang berakhlak mulia, berwawasan Pancasila, kreatif, inovatif, terampil, dan peduli lingkungan. Nah, visi tersebut itu didukung oleh berbagai misi, yaitu yang pertama bertakwa, kemudian berwawasan Pancasila, berjiwa wirausaha, berprestasi, berkolaborasi, dan berkompetensi. Itulah kira-kira Bapak Ibu rencana strategis dari instansi di tempat saya bekerja. Dan di tempat saya bekerja ini ada beberapa isu yang sudah saya identifikasi. Ada 3 isu yang saya sudah identifikasi, yaitu yang pertama adalah kurangnya fleksibilitas siswa mengakses materi belajar. Kemudian yang kedua, kurangnya kontrol dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kurang optimalnya pengelolaan modul ajar guru. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya mengangkat sebuah isu, yaitu isu kurang optimalnya pengelolaan modul ajar guru di bagian kurikulum yang ada di sekolah saya. Nah, solusi yang bisa saya berikan untuk permasalahan ini yaitu perlu dirancangnya sebuah sistem informasi digital yang dapat membantu para guru dan bagian kurikulum dalam pengelolaan modul ajar. Nah, adapun rencana kerja yang akan saya jalankan untuk dalam hal mengimplementasikan rencana ini, yaitu yang pertama tahap awal yaitu sosialisasi awal. Nah, tahap 1 ini itu dilaksanakan dengan mengajak berdiskusi pimpinan, yaitu kepala sekolah, dan juga pihak terkait, yaitu bagian kurikulum, bahwa akan dikembangkan atau akan dirancang sistem informasi manajemen modul ajar. Nah, dan apabila sudah dilakukan diskusi dan sudah diketahui oleh pimpinan dan juga pihak terkait, maka saya akan melakukan analisa sistem. Analisa sistem ini dilakukan untuk menganalisa apa saja kebutuhan nanti yang akan ada di sistem informasi manajemen modul ajar ini. Setelah itu, hasil dari analisa ini akan saya bawa ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini berdasarkan analisa tadi itu akan digunakan untuk membangun sebuah rancangan alur kerja sistem informasi, merancang sistem database, dan juga hingga merancang tampilan antarmuka dari aplikasi yang akan kita buat. Setelah itu, hasil dari perancangan ini kita akan bawa nanti ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap 4, yaitu pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini Bapak Ibu digunakan atau dimanfaatkan
untuk melakukan pengembangan sistem, dalam hal ini melakukan pemrograman sebuah aplikasi, yaitu aplikasi secara utuh, yaitu sistem informasi manajemen modul ajar. Nah, kemudian setelah sistem ini dibuat, kita akan masuk ke tahap yang kelima, yaitu pengujian. Nah, pengujian ini akan diberikan kesempatan kepada pihak terkait, dalam hal ini bagian kurikulum, untuk melakukan beberapa pengujian-pengujian yang juga akan diberikan panduan pengujian-pengujian apa saja yang akan dilakukan. Dan setelah dilakukan pengujian ini, maka semua kekurangan akan diperbaiki untuk nanti dijalankan sosialisasi massal kepada semua guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Limboto. Jadi sosialisasi massal ini ada di tahap yang keenam. Dan tahap yang terakhir, yaitu apa Ibu? Itu adalah tahap yang ketujuh, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam rangka menerima semua masukan, kritik, dan saran yang bisa menjadikan sistem informasi manajemen modul ajar ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh para guru di SMK Negeri 1 Limboto. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk rencana kerja jangka menengah yang terkait dengan perancangan sistem informasi ini, itu di tahun pertama tentu saja kita melakukan rancang bangun sistem informasi ini. Kemudian di tahun yang kedua, apabila sistem informasi ini berhasil diimplementasikan dengan baik di SMK Negeri 1 Limboto, maka kami atau saya akan berusaha untuk mensosialisasikan aplikasi sistem informasi manajemen modul ajar ini ke sekolah lain, agar sekolah lain dapat merasakan manfaat yang sama sebagaimana dirasakan oleh guru-guru di SMK Negeri 1 Limboto dalam hal pengelolaan modul ajar. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari paparan saya tadi, yaitu yang pertama adalah P3K itu adalah bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dan memajukan roda pemerintahan dari apapun latar belakang jabatan fungsional. Nah, sistem informasi manajemen modul ajar ini adalah salah satu kontribusi yang akan membantu hal tersebut di bidang pendidikan di Provinsi Gorontalo. Dan saran saya yaitu kepada semua pihak untuk mengawal dan mengoptimalkan perancangan hingga penggunaan sistem informasi manajemen modul ajar ini sehingga semua pihak bisa merasakannya. Dan sekian dulu yang bisa saya paparkan hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.